Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Widiaratri dengan NIM 233161050. Saya dari kelas 1C Tadris Matematika. Tujuan saya membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Al-Hadis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga mentarjih hadis. Yang pertama kita akan membahas terkait hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa itu adalah kebalikan dari sakim atau sakit. Hadis sahih sendiri itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya memiliki tingkat hafalan yang tinggi dan kuat atau dabit. Yang keempat, tidak ada kecacatan atau ilat. Yang kelima, tidak ada kejanggalan dalam hadis. Hadis sahih sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis sahih yang kesahihannya itu berasal dari sanadnya sendiri. Yang kedua, itu ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya bukan dari sanadnya sendiri, melainkan dengan tambahan riwayat yang lain. Yang kedua, kita akan membahas terkait hadis hasan. Hadis hasan adalah dalam bahasa itu berarti baik dan bagus. Hadis hasan sendiri itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, rawinya itu mempunyai tingkat hafalan yang kurang kuat atau kurang dabit. Yang keempat, tidak ada kecacatan dan kejanggalan dalam hadis. Kemudian hadis hasan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai hafalan yang kurang kuat atau kurang dabit. Kemudian yang kedua itu ada hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang dikuatkan dengan jalan lain dan kedaifan dari perawi itu bukan karena dusta. Yang ketiga, kita akan membahas terkait hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis dhaif itu hadis yang mempunyai kecacatan dan kejanggalan. Hadis dhaif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis dhaif karena terputusnya sanad. Itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputusnya awal sanad seorang perawi secara berturut-turut. Yang kedua adalah ada hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputusnya akhir sanad seorang perawi setelah tabi'in. Yang ketiga itu adalah ada hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang terputus sanadnya dua orang atau lebih dan bisa di mana saja, baik itu di awal, di tengah maupun di akhir. Kemudian ada hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Kemudian ada hadis mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang menyembunyikan kecacatannya. Yang kedua itu ada hadis dhaif karena kecacatan perawinya. Yang pertama itu ada hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang diada-adakan kemudian disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada hadis matruk. Hadis matruk itu adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh dusta. Kemudian yang ketiga ada hadis munkar. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang mempunyai banyak kesalahan dan kefasikan yang terlihat secara jelas tetapi bukan dusta. Kemudian yang keempat itu ada hadis mu'allal. Hadis mu'allal itu adalah hadis yang apabila diteliti secara cermat terdapat kecacatan di dalamnya. Kemudian yang kelima ada hadis mudraj. Hadis mudraj itu adalah hadis yang mempunyai tambahan tetapi bukan dalam hadis tersebut. Kemudian ada hadis maklub. Hadis maklub adalah hadis yang lafalnya diubah dengan lafal yang lain. Selanjutnya ada hadis muttarib. Hadis muttarib adalah hadis yang saling bertentangan. Kemudian ada hadis mushaf. Hadis mushaf itu adalah hadis yang mempunyai pergantian huruf dengan pergantian titik. Kemudian ada hadis syadz.
Hadis syadz itu adalah hadis yang bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Selanjutnya adalah mentajrih hadis. Nah, hadis yang pertama ini itu nama kitabnya adalah Ittaf al-Maharah, kemudian matanya Sahih li ghairihi, sahih karena bantuan yang lain, tidak karena dirinya sendiri atau sanadnya sendiri. Kemudian sanadnya sendiri itu bersifat atau termasuk ke dalam hasan. Para tabaqat rijalnya itu thiqah kecuali Mu'mil bin Ismail al-Adawi, dia adalah orang yang jujur dan buruk hafalannya. Rijal yang meriwayatkan adalah Rijal Bukhari yang mengatakan kecuali Mu'mil bin Ismail al-Adawi dan Hamad ibni Salamah al-Bashri. Untuk hadis yang kedua ini, itu nama kitabnya adalah Bulughul Maram, diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian matanya berisi tawadhu, termasuk ke dalam hadis sahih li zatihi. Perawinya Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, sanadnya termasuk ke dalam hasan.